Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ima Sumiarti dengan NPM 240421240006, Prodi S1 Kimia. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan materi mengenai santoma. Nah, mungkin sebagian dari kita masih menganggap bahwa santoma hanyalah benjolan berwarna kuning pada kulit. Padahal, sebenarnya santoma bukan merupakan suatu penyakit melainkan tanda atau manifestasi klinis yang dapat menunjukkan adanya gangguan metabolisme lipid di dalam tubuh. Oleh karena itu, pada presentasi kali ini saya akan membahas mengenai pengertian santoma, hubungannya dengan metabolisme lipid, penyebab, faktor risiko, patofisiologi, serta kelainan metabolisme yang berkaitan dengan santoma. Nah, kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu pengertian santoma. Santoma adalah kelainan yang ditandai dengan penumpukan lemak atau lipid, terutama kolesterol dan trigliserida, yang terjadi pada kulit, tendon, maupun jaringan lain. Penumpukan tersebut menyebabkan munculnya benjolan atau plek berwarna kuning hingga kuning keorenan. Yang perlu diingat, santoma bukan merupakan penyakit, melainkan manifesting klinis atau tanda bahwa seseorang kemungkinan mengalami gangguan metabolisme lipid. Secara mikroskopis, santoma tersusun atas sel, yaitu makrofag yang dipenuhi oleh lemak. Nah, kalau kita lihat pada gambar ini, gambar sebelah kiri menunjukkan santelasma, yaitu penumpukan lemak pada kelopak mata yang merupakan bentuk santoma yang paling sering dijumpai. Sedangkan gambar sebelah kanan menunjukkan tendon santoma, yaitu penumpukan lemak pada tendon. Kondisi ini umumnya berhubungan dengan kadar kolesterol yang tinggi akibat gangguan metabolisme lipid. Selanjutnya, kita akan membahas hubungan antara santoma dengan metabolisme lipid. Lipid seperti kolesterol dan trigliserida mempunyai fungsi penting bagi tubuh. Misalnya, sebagai sumber energi, penyusun membran sel, dan pembentuk hormon. Karena lipid tidak dapat larut di dalam darah, maka lipid harus diangkat oleh lipoprotein. Lipoprotein terdiri dari kilomikron, VLDL, LDL, dan HDL. Masing-masing memiliki fungsi yang berbeda dalam mengangkut lemak di dalam tubuh. Dalam kondisi normal, proses ini berjalan dengan baik. Namun, apabila terjadi gangguan metabolisme lipid, kadar kolesterol atau trigliserida akan meningkat. Akibatnya, si lipid itu akan menumpuk pada jaringan dan akhirnya membentuk santoma. Nah, kalau kita lihat pada gambar ini ya, terlihat proses pengangkutan kolesterol oleh berbagai jenis lipoprotein. LDL membawa kolesterol menuju jaringan tubuh. Apabila kadarnya terlalu tinggi, kolesterol akan lebih mudah mengendap. Sebaliknya, HDL berfungsi membawa kolesterol kembali ke hati untuk dibuang, sehingga sering disebut sebagai kolesterol baik. Jadi, apabila keseimbangan metabolisme lipid terganggu, terutama karena kadar LDL atau trigliserida meningkat, maka risiko terbentuknya santoma juga akan meningkat. Selanjutnya, kita masuk ke etiologi atau penyebab santoma. Secara umum, penyebab santoma dibagi menjadi dua, yaitu penyebab primer dan juga penyebab sekunder. Penyebab primer berasal dari faktor genetik atau keturunan. Contohnya adalah familial hyperkolesterolemia, familial combined hyperlipidemia, dan juga familial dysbeta-lipoproteinemia. Pada kondisi ini, metabolisme lipid sudah terganggu sejak lahir, sehingga kadar kolesterolnya itu atau trigliseridanya dapat meningkat sejak usia muda dan memicu terbentuknya santoma. Sedangkan penyebab sekunder itu berasal dari penyakit atau gaya hidup seperti diabetes mellitus, hipotiroidisme, sindrom nefrotik, penyakit hati, obesitas, konsumsi makanan tinggi lemak jenuh, konsumsi alkohol berlebihan, maupun penggunaan obat-obatan tertentu. Semua kondisi tersebut dapat mengganggu metabolisme lipid sehingga meningkatkan si resiko terbentuknya santoma. Selain penyebab, terdapat beberapa faktor yang dapat meningkatkan risiko seseorang mengalami santoma. Faktor yang paling utama adalah kadar LDL dan trigliserida yang tinggi, sedangkan kadar HDL yang rendah juga dapat meningkatkan risiko. Selain itu, riwayat keluarga dengan dislipidemia menjadi salah satu faktor yang perlu diperhatikan karena berkaitan dengan faktor genetik. Penyakit seperti diabetes mellitus dan hipotiroidisme juga dapat memengaruhi metabolisme lipid. Di samping itu, obesitas, kurang aktivitas fisik, pola makan yang tinggi lemak jenuh, dan kebiasaan merokok juga dapat meningkatkan risiko terbentuknya santoma. Oleh karena itu, menjaga pola hidup sehat sangat penting untuk membantu menjaga kadar lipid tetap normal.
Selanjutnya, kita masuk ke patofisiologi atau proses terbentuknya santoma. Nah, pada slide ini dapat kita lihat ya tahapan terbentuknya santoma dari awal hingga akhirnya muncul benjolan pada kulit atau tendon. Pada tahap pertama dimulai dari gangguan metabolisme lipid. Gangguan ini dapat disebabkan oleh faktor genetik maupun penyakit seperti diabetes mellitus atau hipotiroidisme. Akibatnya, metabolisme kolesterol dan trigliserida menjadi tidak normal sehingga kadar lipid di dalam darah meningkat. Tahap kedua, karena metabolisme lipid terganggu, terjadi peningkatan kadar kolesterol dan trigliserida dalam darah atau yang disebut hiperlipidemia. Pada kondisi ini, biasanya kadar LDL meningkat, sedangkan HDL menurun. Kondisi tersebut menyebabkan lipid lebih mudah menumpuk di dalam tubuh. Tahap ketiga, lipoprotein terutama LDL akan keluar dari pembuluh darah menuju jaringan, misalnya kulit atau tendon. Hal ini terjadi karena jumlah lipid yang berlebihan di dalam darah, sehingga sebagian lipid masuk ke jaringan di sekitarnya. Tahap keempat, lipid yang berada di jaringan akan dikenali oleh sistem imun. Makrofag, yaitu salah satu sel pertahanan tubuh, akan memakan atau memfagositosis lipid tersebut untuk membersihkan jaringan. Tahap kelima, karena makrofag terus-menerus menyerap lipid dalam jumlah yang banyak, sel tersebut menjadi penuh dengan lemak dan berubah menjadi pomsel atau sel busa. Pomsel merupakan ciri khas yang selalu ditemukan pada santoma saat diperiksa di bawah mikroskop. Tahap keenam, pomsel akan terus menumpuk di jaringan. Penumpukan ini berlangsung secara bertahap hingga membentuk kumpulan sel yang semakin besar. Lalu tahap terakhir, akumulasi pomsel tersebut akan membentuk santoma, yaitu benjolan atau plek berwarna kuning yang dapat muncul pada kulit tendon maupun jaringan lainnya. Jadi, inti dari patofisiologi santoma adalah adanya gangguan metabolisme lipid yang menyebabkan penumpukan kolesterol di jaringan. Kolesterol tersebut kemudian dipagositosis oleh makrofag sehingga terbentuk pomsel. Akumulasi pomsel inilah yang akhirnya membentuk santoma. Selanjutnya, kita akan membahas kelainan metabolisme yang berhubungan dengan santoma. Kelainan yang paling sering adalah hyperkolesterolemia, yaitu meningkatnya kadar kolesterol, terutama LDL, sehingga kolesterol lebih mudah mengendap di jaringan. Selain itu, ada hypertrigliseridemia, yaitu kondisi ketika kadar trigliserida meningkat. Jika kadarnya sangat tinggi, kondisi ini juga dapat memicu terbentuknya santoma. Ada juga dislipidemia campuran, yaitu peningkatan kadar kolesterol dan trigliserida secara bersamaan, sehingga risiko terbentuknya santoma menjadi lebih besar. Selain kelainan tersebut, penyakit seperti diabetes mellitus, hipotiroidisme, sindrom nefrotik, dan penyakit hati juga dapat mengganggu metabolisme lipid sehingga memicu munculnya santoma. Nah, santoma bukan hanya menyebabkan perubahan pada kulit, tetapi juga dapat menjadi tanda adanya gangguan metabolisme lipid yang lebih serius. Jika kadar kolesterol atau trigliserida tidak dikendalikan, lemak dapat menumpuk pada dinding pembuluh darah dan menyebabkan aterosklerosis. Kondisi ini dapat meningkatkan risiko penyakit jantung koroner dan stroke. Selain itu, pada penderita dengan kadar trigliserida yang sangat tinggi juga dapat terjadi pankreatitis akut, yaitu peradangan pada pankreas. Oleh karena itu, santoma tidak boleh dianggap hanya sebagai masalah kosmetik, tetapi juga sebagai tanda bahwa seseorang perlu memeriksa dan mengendalikan kadar lipid dalam tubuh. Sebagai kesimpulan, santoma merupakan manifesting klinis dari gangguan metabolisme lipid, bukan penyakit yang berdiri sendiri. Santoma dapat disebabkan oleh faktor genetik maupun penyakit sekunder yang mengganggu metabolisme lipid. Proses terbentuknya diawali oleh peningkatan kadar kolesterol atau trigliserida yang kemudian membentuk pomsel hingga akhirnya menjadi santoma. Oleh karena itu, pengendalian kadar lipid sangat penting agar santoma tidak bertambah dari risiko komplikasi seperti penyakit jantung dan stroke dan dapat dicegah. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.